Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Topics bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst serta hari ini saya akan ditemenin oleh Vanessa. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau akan memaparkan informasi pasar serta sektor tertentu. Jadi bila Smart People memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Baik, Smart People, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai komoditas, transaksi asing, dan juga perkembangan sektor. Jadi, kemarin emas ditutup menguat sebesar 0,74% ke 3.343 per troy ounce. Selanjutnya, emas per gramnya juga naik sebesar 0,90% ke 1.811.267 per gramnya. Nextnya ada silver yang koreksi tipis nih Smart People sebesar 0,02% ke 33.005. Kemudian ada Brent yang terkoreksi cukup dalam sebesar 2 persenan ya, 2,01% ke 64,47 per barel. Ada gandum yang terkoreksi juga sebesar 2% ya, 2,11% ke 533 dan ada nikel yang naik sebesar 1,37% ke 15.650. Nah, Smart People, berdasarkan aplikasi RH Battery Smart ID, kemarin ada sekitar 470 saham yang ditutup menguat, ada sekitar 313 saham yang ditutup melemah, dan ada sekitar 277 saham yang ditutup stagnan. Kalau kita membahas soal transaksi asing, kemarin Netbuy ada saham BBRI sebesar 275,8 miliar, ada saham BBCA sebesar 181,1 miliar, ada saham Antam sebesar 68,7 miliar. Dan di sisi lain ada Nestle dari BMRI sebesar 92,2 miliar, ada Raja ya sebesar 84,8 miliar, dan ada saham BBNI sebesar 75,2 miliar. Adapun dari pertumbuhan sektor secara persentase ya, ada saham energi, ada sektor energi yang bertumbuh sebesar 1,3%, ada sektor finance yang bertumbuh sebesar 0,83% dan ada sektor consumer cyclical yang bertumbuh sebesar 0,75%. Selanjutnya kita akan membahas dari perkembangan global sebelum masuk ke IHSG atau DJI, IHSG atau komposit. Nah, untuk di DJI sendiri, Dow Jones Industrial Average Index, ini kemarin ditutup masih positif nih. Smart People ke level 40.227, naik sebesar 0,28% dengan rentang pergerakan sekitar 39.657 hingga 40.778. Nextnya kita akan masuk ke IHSG. Nah, bagaimana soal IHSG? Nah, Smart People, kami menilai selama IHSG berada di atas 6.700, yang mana kemarin ditutup sekitar 6.722, untuk rentang pergerakannya berada di 6.700 hingga 6.900. Dengan moving average yang bullish crossing atau golden cross ini ada potensi IHSG melanjutkan penguatannya ya, Smart People. Berikutnya kita akan mengintip sedikit mengenai rupiah. Jadi rupiah kemarin ditutup stagnan ya sebesar 0% ya dari hari sebelumnya. Kemarin ditutup melemah Smart People sebesar 0,15% dari hari sebelumnya di 16.824 ya. Kemarin ditutup di 16.849. Baik, sekarang kita akan mengenalkan Kak Vanessa. Silakan untuk pemaparannya Kak Vanessa. Oke, thank you Mas Ilham. Sorry banget ya nggak bisa on cam hari ini. Eh, Mungkin boleh dibantu untuk share screen-nya. Oke, bentar. Ada di saya deh. Udah aku allow Oke, ya, Kak Vanessa ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sebentar ya, lagi loading. Oke, thank you. Oke, thank you lah. Oke, kita ada satu report di Unilever. Jadi basically kalau untuk dari Unilever itu kita memang ada menaikkan apa ya asumsi dari pertumbuhan earnings. Tapi
yang kita masih maintain adalah neutral. Kenapa kita masih neutral? Sebenarnya adalah kita masih concern terhadap Unilever ya, maksudnya secara jangka panjang. Karena kalau melihat sebenarnya isunya dari Unilever adalah di produk-produk ya, margin ataupun keuntungan mungkin bisa meningkat gitu ya, tapi ya memang gampang aja gitu mereka kalau saya tidak salah itu ada mengurangi sekitar 500 karyawan gitu ya. Jadi ya kalau ngurangin karyawan otomatis kan cost-nya berkurang ya, marginnya pasti improve gitu. Tapi over the long term itu yang kita concern sebenarnya. Nah, secara Q on Q memang ada kenaikan karena memang ditopang dari seasonality ada Lebaran, tapi mereka ada naikin harga sekitar 1,3%. Tahun lalu itu mereka turunin harga. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat kita juga tetap masih kurang apa ya, kurang optimis terhadap Unilever? Kalau dilihat di paragraf 3 ini, itu adalah volumenya itu masih turun, teman-teman gitu ya. Nah, juga untuk dari market share itu juga masih mengalami penurunan gitu, terutama mereka bilang penurunan cukup besar itu terjadi di modern trade gitu. Dan sementara orang-orang kan banyak yang nanti arahnya ke depannya diharapkan bisa belanja ke modern trade. Jadi kalau mereka aja dari sekarang udah nggak kompetitif di modern trade, gimana ke depannya? Nah, memang beberapa transformasi itu sudah dilakukan, dua sudah selesai, masih ada dua lagi. Misalnya contohnya kayak akan lebih banyak menggunakan sahabat warung gitu ya, untuk dari teman-teman yang punya warung untuk beli barang. Nah, ini juga sebenarnya saya agak concern sih, karena memang teman-teman yang punya warung gitu, mohon maaf biasanya kan kurang agak paham dengan teknologi. Nah, ini mereka harus order semuanya dengan teknologi. Saya nggak yakin sih semuanya akan mau menggunakan, karena Unilever itu targetnya 80% untuk dari sales mereka itu datang dari sahabat warung. Wah, saya sih jujur agak-agak kurang merasa apa ya, kurang merasa yakin sih jujur. Nah, untuk dari es krim itu masih proses dari divestment. Mungkin atau enggak ada dividen bonus, itu mereka bilang masih lihat nanti. Lalu juga untuk dari gimana menangani purchasing power gitu ya, yang mereka ya, mereka memang ada produk-produk yang value yang murah gitu. Lalu juga contohnya mungkin kalau di skincare ada Glow and Lovely gitu. Lalu kalau seandainya untuk dari mereka juga ada keluarin sih beberapa produk yang smaller pack size gitu. Sampai situ mungkin makanya kita masih maintain neutral ya untuk Unilever. Mereka memang bagiin dividen, yieldnya sekitar 6%, tapi ya habis itu kan harganya turun, jadi sama aja gitu menurut kita. Jadi kita neutral aja sih ke Unilever. Gitu. Thank you, saya kembalikan ke Mas Ilham. Thank you lah. Baik, terima kasih Vanessa atas pemaparannya. Kita akan melihat secara teknikalnya untuk Unilever terlebih dahulu. Jadi smart people, memang kalau dari sisi fundamental masih ada sedikit yang kurang optimal ya dari sisi Unilever. Namun kita juga dari Morning Topics pernah merekomendasikan Unilever dan sebenarnya sudah mencapai target profitnya di 17,90. Walaupun kemarin memang untuk Unilever sendiri ditutup koreksi ya sebesar 4,86%. Kami menilai masih ada potensi koreksi ya hingga 15,25 untuk saham Unilever. Oke, kita akan masuk ke topik hari ini, tapi sebelum itu kita akan mereview terlebih dahulu analisis yang dilakukan oleh Mas Falah kemarin. Ada UNTR, ada Raja, dan juga TPIA. Untuk QT sendiri, untuk entry-nya ini masih buy on weakness di 22.800. Ini sedikit lagi ya, terkena level entry-nya dengan target profit sekitar 24.250 dan level stop loss atau toleransi risikonya di 21.475. Jadi bagi small people yang masih mempertimbangkan untuk membeli saham UNTR, bisa entry point-nya di 22.800. Nextnya untuk saham Raja siapa nih? Kemarin Smart People absen dulu yang kemarin mau beli saham Raja siapa? Dan sudah profit ya Smart People di 2290. Dan kami menilai untuk sekarang saham Raja ini resistennya di 2370. Kalaupun saham Raja bisa menembus di atas 2370, ini ada potensi melanjutkannya ke 2700 untuk saham Raja. Dan saham TPIA ini masih on the plane ya, smart people untuk entry-nya di area 7650 dengan target profit sekitar 8.250.
Baik, stok pick hari ini ada saham BBCA, NCKL, dan juga ADRO. Untuk BBCA sendiri, kemarin saham BBCA ditutup bullish hammer ya candlestick-nya terus bertahan di atas support di 8.625 serta ada crossing ya golden cross di moving average-nya ya moving average 10 dan juga moving average 20. Ini ada potensi kenaikan di angka target profit pertama 9.175 dengan potensi upside sekitar 4,56% dan target profit keduanya di 9.875 dengan potensi upside sekitar 12,54%. Bisa di screenshot buat smart people yang takut lupa gitu. Aduh, BBCA apa nih gitu. Langsung screenshot aja nih smart people. Atau bisa melihat rekamannya ya smart people. Next ya NCKL. Untuk NCKL sendiri ini cukup menarik. Kenapa? Dari sisi indikatornya ini, moving average 10 sudah breakout dari atau golden cross dari moving average MA20-nya dan ada potensi breakout juga dari MA60-nya. Ini masih ada potensi untuk NCKL sendiri karena NCKL masih bertahan di atas level supportnya di area 690 untuk target profit pertamanya di 755 dan target profit keduanya di 8115 ya, 815 dengan potensi upside sekitar 15,60% untuk NCKL. Ya silakan yang mau di screenshot terlebih dahulu ya. Nextnya kita ke ADRO. Mungkin bagi sebagian smart people juga, ADRO ini kan kayaknya turun terus. Ya smart people secara trend mid, memang midtermnya sama ADRO masih bearish ya smart people. Tapi untuk short termnya ini ada potensial sideways. Apalagi ketika setelah saham ADRO di area sini sudah ada indikasi membalikan arah serta moving average-nya yang juga sudah crossing MA10 terhadap MA20. Ini ada indikasi untuk saham ADNO ada potensi ke atas dengan level target profil pertama di 2000, kurang lebih potensi upside sekitar 5% dan target profit keduanya di 2150 dengan potensi upside sebesar 13,16%. Baik, bagi smart people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat ya, jangan malu-malu. Oke, dari Pak Usman nih, early Pak Usman ya. Assalamualaikum Pak Ilham, Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas Clio, UNTR, dan BBYB. Kalau UNTR sendiri sudah dibahas ya Pak. Untuk analisisnya dari Mas Falah, kita ke Clio dan BBYB. Untuk Clio, nah, untuk Leo, kalau misalnya nih Pak Usman melihat YouTube kami Smart Talks itu juga dibahas lengkapnya untuk saham Clio. Jadi buat smart people penasaran kemarin soal Smart Talks ya, episodenya mengenai technical analysis, langsung aja ke sana. Saya dan juga Pak Stanley memberikan sedikit trik dan tips ya mengenai technical analysis. Untuk saham Clio ini potensi terdekatnya ya di 1460 dengan potensi upside-nya sebesar 4% dan target profit keduanya di sekitar 9,64%. Ini sebenarnya apa sih? Ada A, B, C. Nah, daripada penasaran langsung buka YouTube-nya RHB Sekuritas dan subscribe YouTube-nya dan smart people bisa menonton videonya ada bocoran mengenai saham Clio di sana. Next-nya kita ke BBYB. Nah, untuk BBYB sendiri ya, ini kalau trading plan sudah menembus uh, target profitnya, sebenarnya ini masih ada potensi upside. Kalau misalnya saya coba menggunakan Fibonacci eksternalnya, ini juga sudah berada di area Fibonacci eksternal, next-nya ke 280. Tapi untuk saham BBYB, untuk supportnya kurang lebih di area 238. Nah, ini menurut kami cukup risky sekali. Karena apa? Karena saham BBYB sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dari beberapa hari terakhir. Bagi smart people yang memiliki saham BBYB bisa di hold terlebih dahulu dengan potensi upside-nya ke level 280 dan bagi yang belum ada baiknya saran saya menunggu di area supportnya di 238 kalau misalnya mau entry buy. Nextnya kita ke semoga terjawab Pak Usman, Pak Endik, pagi Pak minta tolong CTRA, baik kita ke CTRA. Nah untuk CTRA ini juga sempat dijadikan trading plan, sebenarnya sudah hit TP1 ya. Untuk entry-nya masih sama nih Smart People di area kurang lebih 860 dengan target profit yang sama di 925 dan target profit keduanya di area 1015 ya untuk CTRA. Karena ini cukup menarik.
saham CTRA sudah breakout dari pola wedge ya kalau secara teknikal. Ini bisa di screenshot. Nextnya pagi masih silam pagi Kayos Pak Bu Tati Pak Ilham minta view ESIS dan ITMG. Baik untuk ESIS. Nah untuk ESIS sendiri ya kemarin ESIS ditutup koreksi sebesar 1,90%. Sebenarnya secara teknikal ini masih masuk fase sideways atau flatnya. Selama saham ESIS belum keluar melebihi di 535, ada masanya konsolidasi nih, masih naik turun, masih naik turun. Ini bisa dimanfaatkan bagi smart people yang trading lebih cenderung ke style tektokan ya. Jadi bisa beli di area 466, sell-nya di 535 dan sebagainya macamnya. Tapi bagi smart people yang memiliki profil risiko lebih konservatif, ini bisa menunggu saham ESIS melebihi 535-nya terlebih dahulu ya. Dengan target profit keduanya di area 620 dan target profit pertamanya kurang lebih di area 570 serta level stop loss-nya di area 505 ya smart people untuk ESIS. Next ya kita ke saham ITMG. Nah, untuk ITMG kemarin ada smart people juga yang bertanya untuk entry-nya masih di 22.200, level stop loss-nya kurang lebih di area 21.425. Untuk target profit pertamanya di 23.625 dan target profit keduanya di 24.850. Kurang lebih kalau misalnya digambarkan seperti ini ya. Ya, karena saham ITMG masih ada masa-masanya dan trennya flat ya, smart people. Nextnya kita ke pertanyaan berikutnya. Pagi Pak Ilham, izin untuk BRPT. Sepertinya ada yang bertanya beberapa pertanyaan mengenai BRPT ini. Barito Pasifik. Sebenarnya ada apa sih BRPT? Nah ini sudah ternyata sudah digambarkan juga ya. Masuk dalam trading plan juga. Secara teknikal, saham BRPT masih bertahan di area supportnya ya di 750. Untuk entry-nya ini bisa di 750 hingga 760 dengan level stop loss-nya di 725 ya smart people. Target profit pertamanya di yang dekat-dekat aja di area 795 dan target profit keduanya di 840. Nih kalau misalnya kita spill ya, target profit pertama potensi upside-nya sekitar 4,6% untuk BRPT. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak Ilham mau tanya ABMM. Baik, ABMM. Kalau ABMM untuk trading plan sebelumnya sebenarnya sudah mencapai target profit pertama ya. Ini pergerakannya cukup ada potensi upside, apalagi ini crossing, bullish crossing, MA10-nya dan juga MA60-nya. Nah, bagi smart people, ini cukup menarik. Saham ABMM bisa dipertimbangkan di area 3.260. Sebentar, saya bersihkan terlebih dahulu. Ini bisa buy on weakness ya di 3260 dengan target profit pertamanya di area 3420, target profit keduanya kurang lebih di area 3610 dengan level stop loss di area eh, 3130 atau 3140 ya untuk ABMM. Semoga terjawab. Nextnya Pak Kris, MDKA, baik MDKA. Untuk MDKA ini kita pakai trading plan terbaru ya karena tadi trading plan yang lama sebenarnya masih target profit pertama sebenarnya bagi smart people yang sudah mengikuti trading plan dari Morning Stock Picks ini MDKA bisa di hold terlebih dahulu. Nah bagi yang belum nextnya bagaimana sih entry-nya kurang lebih masih sama ya smart people di area 1560 bila saham MDKA ini mengalami koreksi. Pokoknya di area-area 1560 dengan target profit yang masih sama di area 1685 dan target profit kedua dengan potensi upside sebesar 18% di 1835 dan jangan lupa smart people jangan target profitnya aja kita set up tapi level stop loss-nya atau toleransi risiko juga perlu di set up ya di level 1410 untuk MDKA. Semoga terjawab. Nextnya Pak Hendy PSAB. PSAB. Nah, untuk PSAB sendiri, kalau kita lihat
ini sedang berada di area supportnya di 288. Ini sebenarnya bisa dipertimbangkan sih untuk PSAB. eh Entry buy-nya di area kurang lebih 296, target profit keduanya di 336 dengan potensi upside sebesar 13,51%. Dan target profit pertamanya itu bisa di area 312 ya. Toleransi risikonya di area 274 hingga 76. Ini bisa di screenshot ya, smart people. Nextnya, pagi Pak, kalau BBB, untuk Pak Haryanto, BBB tadi sudah kita bahas bersama, dan Bumi. Oke, Bumi. Ini Bumi juga sebenarnya sempat menjadi trading plan-nya jadi dari Mas Fala dan sudah TP. Nah, bagi yang belum nih, Smart People, Bumi seperti apa? Bumi ini supportnya di area 103 ya, area-area 103. Ini bisa dipertimbangkan, jadi selama saham Bumi berada di atas area 103, ini bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan dengan target profit pertamanya di area 109 dan toleransi risikonya kurang lebih di area 96. Nah, kami mengingatkan untuk saham bumi ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Jadi perlu diperhatikan dari profil risiko masing-masing. Nah, smart people sedikit gambaran kalau misalnya saya dan juga Mas Fala bilang ini area entry. Itu bukan saklek bahwa misalnya areanya di 1.000 harus beli di 1.000. Sebenarnya smart people bisa membelinya di atas 1.000 sedikit atau di bawah 1.000 sedikit. Itu bisa disesuaikan dengan trading plan masing-masing gitu ya smart people. Next ya ke pertanyaan selanjutnya, Bu Carol ya. Good morning, morning. Pak Ilham tolong analisis MDKA. MDKA sudah ya tadi, sekarang MTDL. Baik, MTDL. Nah, saham MTDL ini untuk MA-nya sudah breakout ya MA 10 terhadap MA 20-nya dan sedang menguji MA 60. Saham MTDL masih berada di area supportnya ya di area 555 selama berada di atas area 555. Wah, ini angka cantik sekali 555. Ini masih ada potensi upside dengan target profit terdekatnya di area 590 dan target profit keduanya di area 635. Potensi upside-nya kurang lebih sekitar 13,39% dengan level stop loss di area 525. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Stanley, BRPT. Oh, sudah ya Pak, kalau BRPT. Kemudian dari saham Elsa dan Akro. Kita lihat dulu ya saham Elsa. Untuk saham Elsa untuk trading plan-nya ini sudah menembus TP2 and bagaimana next-nya? Jadi gini smart people, bagi smart people yang sudah memiliki saham Elsa bisa di hold terlebih dahulu. Sebenarnya target profitnya dikit lagi sih di area 460. Ini kalau beli sekarang ini kalau saya menilainya agak nanggung ya. Ini antara melebihi 460 atau beli di area supportnya ya di 438. Bila saham Elsa mengalami koreksi, ini bisa berada di area 438 dengan target profitnya 460 ya smart people. Untuk saham Elsa, putus ya? Oh, belum. Nextnya ke saham Akro. Untuk saham Akro ini masih cenderung bearish ya. Sudah breakout juga di area 58. Ini saham-saham yang memiliki volatilitas sangat tinggi, smart people. Ini target profitnya di 65 dan level stop loss-nya kurang lebih di 53. Ini perlu dipertimbangkan kembali untuk saham Akro bagi smart people yang memiliki pertimbangan untuk membeli saham ini. Perlu diperhatikan lagi money manajemennya ya untuk saham Akro. Target profitnya di 65. Smart people tidak terasa market sebentar lagi akan buka ya. Dan pertanyaan sebenarnya juga masih banyak. Ini bisa ditanyakan ke Morning Stock Picks berikutnya nih, Smart people. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan Smart people bisa menikmati fitur Aro di aplikasi RHB Trade Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan karena terdapat fitur-fitur seperti kondisi trade, level support and resistance, dan sebagainya macamnya.
Selain itu, kami ingin juga mengingatkan bahwa Morning Topics diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Nah, Smart People perlu diketahui juga, smart people bisa melakukan trading waran terstruktur, ada call dan juga put. Nah, untuk info selengkapnya bisa dilihat di aplikasi RHBT Smart ID atau bisa dicek juga di waranindonesia.co.id. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih banyak juga Kak Vanessa atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Smart ID, easy, quick, smart.